Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor satu, ajaklah nomor dua, ajaklah nomor tiga, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsubun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat. Presiden Prabowo memprediksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan bersaing dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Pilpres. Kendati sekarang keduanya bisa duduk berdampingan, bahkan berada dalam satu kabinet. AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono saat ini menjadi Menko Infrastruktur dan Gibran Rakabuming menjadi atasannya sebagai Wakil Presiden. Mereka bersekutu dalam Koalisi Indonesia Plus yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Koalisi Indonesia Maju Plus yang betul itu ya, Kim Plus. Prediksi Prabowo itu disampaikan saat dia menyampaikan pidato pada penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Selasa malam 25 Februari 2025. Pada kongres tersebut, AHY secara aklamasi kembali dipilih menjadi ketua umum, satu paket dengan bapaknya Susilo Bambang Yudhoyono yang juga kembali diminta menjadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kapan persaingan antara AHY dengan Gibran Rakabuming itu terjadi? Bisa jadi pada Pilpres 2029 nanti itu kalau cepat gitu, atau bisa setelah itu. Tergantung pada kinerja Prabowo sebagai presiden di periode pertama pemerintahannya ini. Bila kinerja Prabowo bagus, sukses menjadi presiden saat ini, ya, maka persaingan itu tidak akan terjadi karena Prabowo sudah dipastikan akan maju lagi pada Pilpres tahun 2029. Kan dia sudah diusung oleh partainya, sudah diberi mandat dan dia sudah menyatakan siap menerima mandat itu. Namun bila Prabowo gagal, dia minta agar jangan dicalonkan lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka prediksi Prabowo itu akan terjadi lebih cepat, yakni pada Pilpres 2029. Sayangnya ini Prabowo tidak memprediksi kalau dia memutuskan maju pada Pilpres 2029, maka sebenarnya dia sendiri yang akan berkompetisi langsung dengan Gibran yang kini menjadi wakilnya. Presiden Prabowo tadi malam itu tampil sangat rileks, banyak bercanda dan merosting beberapa menteri dari Partai Demokrat termasuk AHY. Dari penampilannya, ya ini sangat jelas Presiden Prabowo sedang happy. Kelihatannya ini ada kaitannya dengan peristiwa sehari sebelumnya, hari Senin kemarin tanggal 24, ketika dia didampingi oleh SBY dan Joko Widodo, diapit kiri kanan gitu ya, meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi dan Antara yang dia klaim sebagai salah satu wealth fund terbesar di dunia. Mas AHY sekarang 45 ya, 46. Plus 25, 46. Apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu.
Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini seneng melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini. Tadi kita saksikan bagaimana ekspresi AHY dan Gibran yang duduk berdampingan itu memang ya sangat berbeda ya. Seperti hadirin lainnya, keduanya bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan AHY sempat melirik Gibran. Sementara Gibran sambil bertepuk tangan ekspresinya semula datar gitu. Tapi kemudian dia juga ikut tersenyum. Berarti disampaikan sambil bercanda, tapi apa yang tadi diprediksi Prabowo itu sangat serius ya. Orang Jawa ini menyebutnya ini guyon-guyon parikeno gitu. Kalau canda tapi serius. Kalau Pak Prabowo tadi menyebutnya sebagai sersan, serius tapi santai. Jokowi itu hampir dipastikan akan memaksakan Gibran pada Pilpres 2029 itu untuk maju bagaimanapun caranya. Kalau menunggu sampai Pilpres berikutnya, misalnya tahun 2034 misalnya ya, peluang Gibran itu dapat dipastikan akan sangat berat karena pada tahun 2034 ya pengaruh dan cengkeraman Jokowi itu terhadap kekuasaan tidak akan sekuat sekarang. Sementara Gibran jika harus bersaing secara bebas dan fair dengan AHY misalnya, ya jelas bukan saingan yang sepadan. Ini dari sisi apapun, Gibran itu bukan pesaingnya AHY kalau tidak ada kekuatan bapaknya. Makanya saya sebut sayangnya Pak Prabowo nggak memprediksi kemungkinan dia bersaing dengan Gibran. Ini kalau meminjam judul sebuah film Hollywood, ini filmnya sangat populer ya. Posisi Prabowo dengan Gibran ini kan seperti Sleeping with the Enemy gitu ya. Ini sebuah film trailer psikologis romantis Amerika Serikat tahun berapa ya? Tahun 90-an, tahun 91 seingat saya. Ini disutradarai oleh Joseph Ruben dan dibintangi oleh Julia Robert. Ini si Pretty Woman gitu ya. Tapi kalau kita melihat posisinya tadi malam, AHY dan Gibran itu kan baru tahapan sitting with enemy ya, with the enemy. Karena mereka duduk bersebelahan dengan musuh gitu. Yang serem sih memang kalau sleeping with the enemy ya. Soal kemungkinan AHY dan Gibran akan bersaing pada Pilpres tahun 2029 itu terbuka. Manakala Prabowo tidak jadi maju karena ternyata kinerjanya di periode pertama itu tidak moncer. Melihat situasi saat ini ya, ketika ekonomi memburuk, kemudian banyak terjadi PHK, harga-harga kebutuhan barang pokok itu naik, kemudian basis legitimasinya Pak Prabowo itu tergerus sejak dia meneriakkan hidup Jokowi. Kalau Anda menyimak di media sosial itu kan jadi meme yang berbagai macam meme yang ya ini pasti menggerus lah legitimasinya dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kalau tetap mau sukses ini harus bekerja keras. Kerja keras yang pertama ya memulihkan kepercayaan publik. Gimana cara memulihkan kepercayaan publik? Kepercayaan publik itu kalau ekonominya stabil ya, ekonomi tumbuh dan sebagainya bagus, itu minimal itu satu persoalan terselesaikan dan kemudian publik akan pulih kembali kepercayaannya. Dan sebenarnya sederhana soalnya ya, karena kenapa orang jadi jengkel sekali terhadap Pak Prabowo sekarang ini dan menjadikan satu paket dengan Jokowi karena situasi lagi buruk dan orang menuntut adili Jokowi, tiba-tiba dia teriak-teriak Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Pokoknya kalau mau maju ya harus jangan sampai jeblok ini kinerjanya. Kalau jeblok ya cukup tahu diri bahwa ya Pak Prabowo itu hanya cukup 1 periode saja. Tapi saya katakan di sini, begitu saudara merasakan, begitu saudara
melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu, dan kalau perlu tidak usah sukseskan saya, saudara-saudara sekalian. Saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya format. Nah, balik lagi ke soal prediksi Pak Prabowo tadi. Kalau persaingan antara AHY dan Gibran itu terjadi di masa depan, artinya bukan tahun 2029 dan Prabowo maju lagi, maka itu kalau persaingan antara Gibran dan AHY itu akan berlangsung normal. Tapi kalau Prabowo masih maju lagi pada Pilpres 2029, justru dia yang akan berhadapan dengan Gibran. Dan sangat mungkin AHY itu akan ada di kubunya Prabowo, karena sekarang saja kan sudah mulai banyak yang menjodoh-jodohkan itu Prabowo berpasangan dengan AHY pada Pilpres 2029. Bukan lagi dengan Gibran. Dan kalkulasinya saya kira masuk akal ya kalau Pak Prabowo maju lagi tidak dengan Gibran. Karena partai-partai koalisi yang ada sekarang itu kan tidak mungkin seperti kemarin Pilpres 2024 itu langsung tunduk begitu Pak Jokowi menginginkan Gibran yang jadi wakilnya Prabowo. Dan sebaliknya juga begitu, Pak Prabowo yang menginginkan agar Gibran menjadi wakilnya. Karena memang jelas kemarin itu kalau Pak Prabowo tidak berpasangan dengan Gibran, untuk menang itu ya berat. Jadi wajar kalau kemudian Pak Prabowo itu sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi karena dia didukung pada Pilpres 2024 kemarin dan kemudian dia bisa terpilih menjadi presiden. Ini kalau kemudian skenario-nya, tapi kalau ternyata Pak Prabowo tidak jadi nyapres dan kemudian Gibran itu berhadapan dengan AHY itu lebih cepat yakni pada Pilpres 2029, ini akan seperti pengulangan ketika SBY saat dia menjadi Menko Polkam bersaing dengan atasannya Presiden Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Kan pada waktu itu mereka bersaing ya pada Pilpres 2024 itu. SBY berpasangan dengan Yusuf Kala, ini sama-sama Menko-nya Ibu Megawati. Dan kemudian Pilpres itu dimenangkan oleh Pak SBY dan Yusuf Kala. Dan sejak saat itu hubungan antara SBY dan Megawati ya sampai saat ini tidak pernah pulih lagi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.